Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I am Julio Krishna Mahendarta and welcome to my learning videos. Today I would like to explain the one of the material in English. I would like to ask you, do you like reading? Or do you like reading biography? Or scientist? Atau kalian pernah membaca tentang pengalaman atau kegiatan seseorang di masa lampau? Nah, berarti kalian telah membaca recount text. Nah, today I would like to explain more about recount text. Penasaran seperti apa recount text? Just watch this video. Okay, do you know about recount? Or have you ever learned about it? Recounts generally tells about past event. Biasanya menceritakan tentang pengalaman seseorang. And then what is the purpose of this text? Tujuannya adalah to entertain the reader. Jadi jika kalian pernah membaca tentang liburan seseorang atau biografi seseorang, itu merupakan contoh teks recount. Nah, when we read recount text, we will find three parts of it. The first is orientation, event, and reorientation. So, what is orientation? Orientation menceritakan tentang siapa, kapan, dan di mana itu terjadi. And then what about event? Event tells that happen in sequentially. Jadi menceritakan tentang serangkaian kejadian secara kronologis. And then the last is reorientation. Reorientation, it tells closure of event. Jadi itu merupakan sebuah kesimpulan atau penutup cerita. I have simple text of recount. It consists 4 paragraphs. Those paragraphs tell about a trip to the zoo. Jadi paragraf ini atau teks ini menceritakan tentang kunjungan ke kebun binatang. Untuk yang pertama, the first paragraph, it called orientation. That I have mentioned before, orientation tells about who, where, and when. Who-nya siapa? The writer and his family. Where? Di mana? In the zoo. When, kapan, yaitu yesterday. Second paragraph and the third paragraph tells about event, yaitu menceritakan tentang kejadian secara kronologi. Dari sampai atau sudah datang di kebun binatang sampai selesai. And then the last is reorientation. It's called closing or closure of the event. Di kalimat ini atau di paragraf ini menceritakan tentang the feeling of the writer after going to the zoo. Jadi menceritakan tentang perasaan setelah pergi ke kebun binatang. For more understand about recount text, I will show you the question that related to recount text. Ini dia contohnya. In this example, I use the same text. The title, A Trip to the Zoo. Now we can take a look on the question. The question is what happened to the writer's dad when he rode an elephant. Jadi apa yang terjadi tentang ayahnya? Apa yang terjadi tentang ayahnya ketika dia mengendarai seekor gajah? Ada 4 option. Option A, he felt a thrill. B, he felt fun. C, he fell off. D, he failed. Nah, untuk menjawab ini kita harus mencari satu persatu jawabannya. For option A, he felt a thrill. Thrill di sini bisa ditemukan di paragraf ketiga kalimat kedua. It was a thrill to write it. Nah,
itu adalah sensasi untuk mengendarai. Jadi sensasi mengendarai elephant. Nah, option A, apakah dia merasakan sensasi itu? Belum. Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena di paragraf kedua dia belum menaiki elephant-nya. Jadi thrill di sini salah atau option A salah. Untuk option B, he felt fun, and option C, he fell off, itu sama. Jadi bisa ditemukan di kalimat ketiga. Kalimat selanjutnya, Dad fell off when he let go of the rope, but he was okay. Nah, di sini Dad fell off, dia terjatuh ketika dia melepaskan talinya. Nah, untuk option B, he felt fun, apakah dia senang terjatuh? Salah ya. Jadi option B is false. And then option D, he failed. Nah, option D, failed di sini adalah artinya gagal. Failed, apakah ada di teks? Kita lihat, ternyata tidak ada. Dan tidak ada kata fail di situ. Jadi option D otomatis salah. So, what is the right answer of the question? The answer is C. He fell off. Sekarang coba kita lihat potongan teks tadi. Jika diperhatikan dalam penggunaan kata kerja atau verb di teks tersebut, seperti when, got, and shall, semuanya dalam bentuk past. Nah, now I'm going to talk past simple. So, what is past simple? When should we use past simple? Jadi, past simple adalah kegiatan atau aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Awalan dan akhirannya terjadi di masa lampau. Nah, bagaimana kita melihat ini past simple atau bukan? Kita harus melihat keterangan waktunya. Contoh, yesterday, 2 years ago, last month, atau merujuk kepada tahun sebelum sekarang. Contoh, in 1995. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti I bought a car yesterday. They were here last night. Or she came to me 2 years ago. Nah, untuk memahami secara jelas konsepnya, bagaimana membuat kalimat afirmatif atau positif, negatif, dan interrogatif, coba kita simak contoh berikut ini. Now, take a look on this example. I have 3 sentences. The first, she want to go to the cinema yesterday. She did not do math assignment yesterday. Did you go to Malang last year? Nah, sekarang untuk yang pertama, yaitu adalah kalimat positif. Yang kedua adalah kalimat negatif. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk kalimat ketiga ini, kita harus melihat di kata kerjanya. Coba kita lihat kata kerja bentuk atau kalimat yang pertama. Untuk kalimat yang pertama menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu adalah want, yang berasal dari kata kerja bentuk pertama, yaitu want. Nah, sedangkan untuk bentuk atau kalimat yang kedua, bentuk negatifnya, ada kata did yang diikuti oleh not dan diikuti oleh verb 1. Jadi bukan verb 2, harus kembali ke verb 1. Setelah did ada kata kerja atau to be did yang diikuti oleh verb 1. Sama halnya dalam interrogatif, did ditaruh di depan, di awal kalimat, setelah itu diikuti subjek, setelah itu diikuti oleh verb 1. Jadi sama. Jika ada did, harus diikuti oleh verb 1. Harus berubah menjadi verb bentuk ke-1, bukan bentuk verb 2. Sedangkan untuk bentuk atau kalimat positif harus
verb bentuk kedua. Jadi kesimpulan dari kalimat ini dalam menggunakan atau membuat sebuah kalimat past tense atau simple past, yaitu untuk kalimat positif harus diikuti oleh verb 2. Jika negatif diikuti did, yang harus diikuti lagi oleh not, dan harus diikuti oleh verb 1. Jika interrogatif, did-nya ditaruh depan, setelah itu ada subjek dan diikuti oleh verb 1. Have a look on this example. I have 3 sentences. I was angry because you were late. Second, she was not 23 years old in 2013. Was your mother at home? Nah, untuk penjelasannya, dalam kalimat yang pertama, semua to be past tense atau past simple harus menggunakan was atau were yang diikuti oleh ana. So what is ana? Ana are adjective, kata sifat, noun, kata benda, and adverb, kata keterangan. Nah, untuk yang kalimat pertama, I was angry because you were late. I was adalah to be-nya yang diikuti oleh kata sifat angry. Untuk negatifnya, tinggal diberikan not di tengah-tengah di antara was atau were atau to be yang diikuti oleh ana atau adjective, noun, dan adverb. Untuk penjelasan yang kalimat kedua, she was not, ya, untuk to be-nya, untuk to be negatif, she was not, yang diikuti oleh 23 years old adalah kata benda. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, was were diikuti oleh ana, sama halnya dengan yang nomor 1. Bedanya, interrogatif harus to be-nya di depan sebelum subjek dan diikuti oleh ana atau adjective, noun, adverb. Nah, sedangkan di kalimat ketiga, was in the front, di depan, setelah itu diikuti subjek, dan setelah itu adalah adverb atau kata keterangan. Untuk kesimpulannya, semua subjek I, she, he, it, dan subjek tunggal atau satu itu harus menggunakan to be was. Untuk subjek they, we, you, atau plural atau banyak atau jamak itu harus diikuti oleh to be word. To know more about past simple, let us practice. Coba kita kerjakan soal berikut ini. They blah 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 play badminton last night. Untuk kalimat yang pertama ini, keterangan waktunya adalah last night. Dan kalimat ini adalah kalimat afirmatif atau kalimat positif. Jadi kalau kalimat positif tinggal merubah bentuk kata kerjanya saja. Untuk kalimat ini kata kerjanya adalah play. Berarti bentuk kata kerja keduanya adalah absolutely, play. Untuk soal yang kedua, coba kita lihat. I blah 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 be not say when my best friend left me yesterday. Untuk soal yang kedua, di situ ada kata not. Berarti kalimat ini adalah kalimat negatif. Dan kita lihat keterangan waktunya. Keterangan waktunya adalah yesterday. Berarti ini adalah past simple negatif. Kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah I. Berarti harus diikuti oleh to be was. Absolutely. Was followed by not and then followed by ana. Jadi jawabannya adalah I was not. Alright, that's all our lesson today. I hope you got a lot of information and knowledge. Don't forget to subscribe this channel. Don't forget to follow my Instagram @JulioKrishna. And this time, to me to sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.